Duduk siap. Nggak ada lagi yang ngobrol. Kita perhatikan kakak yang ada di depan, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kayak kakak-kakak, bisa sampai kuliah menuntut ilmu, ya. Sekali lagi, ayo yang putra, yang cowok, yang ahli, perhatikan di depan. Siap? Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah dari TPQ Al-Muhajirin dan yang saya hormati adik-adik TPQ Al-Muhajirin sekalian. Jadi adik-adik, hari ini kakak mau mengajak kalian atau ingin memberi ilmu kepada kalian tentang menjadi pahlawan kebaikan. Nah, tapi sebelum jadi pahlawan kebaikan, kita harus tahu dulu siapa musuh kita. Musuh kita hari ini adalah kemungkaran. Apa itu kemungkaran? Ada yang tahu nggak? Apa itu kemungkaran? Nggak ada yang tahu? Nggak apa-apa. Hari ini kakak bakal ngasih tahu apa itu kemungkaran. Kemungkaran itu adalah perbuatan buruk atau nakal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana sih contoh suatu sifat yang bisa disebut kemungkaran? Jadi siapa dari kalian yang masih suka berbohong, yang masih suka ngejek-ngejek teman, nah itu adalah satu sifat yang buruk. Nah, di sini kakak pengen tahu, tadi kan judul yang kakak ambil itu tentang pahlawan kebaikan. Dari adik-adik semua, apakah ada yang pengen jadi pahlawan? Wah, siapa yang ingin jadi pahlawan tunjuk tangan? Wah, Masya Allah, banyak sekali ya yang pengen jadi pahlawan. Baik, kakak izin berdiri ya. Nah, ini adik-adik semua kan rata-rata pengen jadi pahlawan nih. Kira-kira kalian tahu nggak tugasnya pahlawan itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang mau berani jawab? Coba tunjuk tangan, ada nggak? Boleh. Buat kebaikan. Wah, benar sekali. Tepuk tangan dulu buat kawan kita. Lupa maaf nih. Berarti kalau misalkan ada teman yang benar kita bilang Allah Akbar. Oh gitu. Semangat dong adik-adik semua. Pada ngantuk ya? Kaget. Oke, baik. Jadi tugas pahlawan itu adalah apa tadi? Membuat kebaikan, mengajar kebaikan, menolong orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, adik-adik bayangin
kalau setidaknya 1 hari aja kita ada sekali menolong orang, itu pasti kita akan mendapat pahala kan? Pahala jariah. Nah, bayangin kalau kita setiap hari melakukan itu, pasti pahala kita bakal banyak dong. Kalau pahala kita banyak, insya Allah kita akan masuk surga. Wah, kalau siapa di sini yang pengen masuk surga? Wah, semuanya dong, gak mungkin gak ada yang pengen masuk surga. Kakaknya pengen masuk surga gitu ya. Nah, biasanya kalau kita tahu di film-film itu kan pahlawan ada ya yang pakai jubah, yang pakai kostum kayak Spider-Man gitu kan. Nah, kalian biasanya udah pada nonton film apa nih yang pahlawan-pahlawan? Spider-Man. Ada yang nonton Superman? Ada. Nonton Batman ada? Wah, gitu ya. Biasanya kan yang kita tahu pahlawan itu selalu punya kostumnya. Kayak Superman punya jubah, Spider-Man punya kostum yang ala laba-laba gitu ya. Nah, tapi kalau kita ini mau jadi pahlawan kebaikan, kita nggak perlu itu, kita nggak perlu kostum. Tapi yang kita perlu ada 3 senjata rahasia dari Rasulullah SAW. Ada yang pengen tahu nggak apa yang 3 senjata rahasia itu? Pengen banget. Ini masa 1 orang aja yang pengen tahu, kalian semua nggak pengen tahu nih? Nah, adik-adik sekalian, ada 3 senjata rahasia yang Rasulullah SAW beritahu kepada kita. Itu terdapat di dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhafu iman. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, apa sih maksud dari hadis yang sudah Rasulullah sabdakan tadi? Nah, tadi kan kakak ada bilang Rasulullah itu ada memberikan 3 senjata. Nah, dari hadis yang udah kakak sebut, kalian ngeh nggak apa 3 senjata rahasia itu? Ada yang ngeh nggak? Ada yang bisa jawab? Oh, oke. Apa? Tangan, lisan, hati. Masya Allah. Kalau teman yang benar kita ucapkan Allahu Akbar, oke? 1, 2, 3. Masya Allah, teman-teman di sini pada pinter ya, kalian luar biasa sekali. Benar kata adik siapa? Apa? Abizar. Masya Allah, benar sekali kata teman kita Abizar. Kalau 3 senjata rahasia yang Rasulullah berikan ke kita itu ada 3. Yang pertama ada tangan, yang kedua ada lisan, yang ketiga ada hati. Senjata yang pertama itu ada tangan. Kira-kira teman tahu nggak senjata tangan itu seperti apa sih? Wah, benar, tapi juga ya benar lah gitu ya. Nah, senjata tangan itu adalah kalau kita melihat keburukan, kita langsung mengambil tindakan. Contohnya seperti apa sih Kak? Nah, misal nih Kak contohin, di sekeliling masjid ini misalnya ada sampah yang dibuang sembarangan. Nah, apa tindakan kalau kita ingin menjadi pahlawan kebaikan? Benar sekali, kita ambil barangnya, kita ambil sampahnya, kita
kita buang pada tempat sampah. Jadi senjata menggunakan tangan itu adalah lebih ke mengambil tindakan. Jadi kalau kalian melihat keburukan, melihat suatu yang itu kan gak boleh ya sampah dibuang sembarangan. Jadi kalian gak boleh diem aja, kalian harus mengambil tindakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Lalu senjata yang kedua ada lisan. Lisan itu adalah berbicaranya dengan ucapan yang baik, yang sopan. Contohnya gimana sih Kak senjata pakai lisan itu gitu? Contohnya misalnya nih, nama adik siapa? Nama adik siapa? Nah, misalnya nih, Arsi, Nazia melihat Arsi ternyata bohong nih pas ditanya sama ustazah, Arsi nyontek ya pas ujian. Tapi si Arsi bilang, enggak Bu, saya enggak nyontek, saya jujur. Tapi siapa Nazia ya? Nazia bilang, terus Nazia tahu nih sebenarnya Arsi ini nyontek, tapi kan jadinya kan jatuhnya si Arsi ini bohong ya. Kalau bohong itu kan sifat yang perbuatan buruk ya, Allah nggak suka kan sama anak-anak yang suka bohong. Kalau kita bohong nanti kita dosa. Kalau kita dosa kita bisa masuk neraka dong gitu kan. Nah jadi sebagai teman yang baik, Nazia mengingatkan kepada Arsi dengan cara lisan, dengan cara yang baik. Kan Arsi ini ceritanya pahlawan kebaikan ya. Jadi Nazia kan bilang, jadi Nazia bilang kepada Arsi dengan ucapan yang lemah lembut dan sopan. Misal contohnya, Arsi, tadi aku lihat kamu bohong ya sama ustazah. Lain kali gak boleh kayak gitu ya. Bohong itu kan perbuatan yang buruk, Allah gak suka, Allah benci. Nah aku gak mau nih kamu bisa dapat dosa. Jadi ayolah kita sama-sama berbuat kebaikan. Yuk kita kan pengen masuk surga gitu ya. Paham gak? Wah kok lemah banget, paham gak? Nah Masya Allah. Lalu senjata terakhir yang kita tahu tadi apa? Hati. Apa sih maksudnya senjata hati itu? Misalnya kalau kalian ada melihat keburukan nih, misal kalian melihat ada teman kalian, tapi ada teman kalian yang berbuat keburukan. Misal contoh suka misalnya lah tadi kayak kita ambil contoh si Arsi bohong nih misalnya, tapi si Nazia ini gak berani buat ngomong ke Arsi karena takut nanti Arsinya marah. Nah tindakan yang harus diambil sebagai pahlawan kebaikan, nah si Nazianya ini menggunakan senjata hati. Contohnya Nazia ini berdoa untuk Arsi. Berdoanya seperti apa? Seperti ini misalnya, ya Allah, aku gak suka lihat Arsi berbohong seperti itu kan tindakan yang buruk. Tolong ya Allah bukakan hati Arsi, semoga Arsi tidak suka berbohong lagi gitu. Jadi senjata hati itu lebih ke mendoakan teman kita yang berbuat keburukan. Kita mendoakan teman kita agar berubah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi dengan kalian mendoakan teman kalian itu termasuk kalian masih sayang kepada Allah, juga sayang kepada teman kalian. Jadi peduli itu gak hanya saling menolong, tapi kalau kita mendoakan teman kita itu juga termasuk peduli gitu ya. Nah jadi dari yang kakak udah jelasin nih, kalian pasti paham dong apa itu senjata hati, senjata pakai tangan, senjata pakai lisan, senjata pakai hati. Setelah itu kalian pengen gak jadi pahlawan? Sedikit aja nih yang pengen jadi pahlawan tadi banyak. Ada yang pengen? Masih pengen? Pengen dong, kalian pasti pengen dapat pahala kan? Nah, nih kakak pengen ajak kalian berpikir lagi dari yang udah kakak kasih tahu. Misalnya nih, nanti kalian jawab itu menggunakan senjata apa gitu ya. Nah misalnya nih kalian bayangin, kalian pengen ngambil wudhu, terus
kalian lihat di tempat wudhu, ternyata ada keran yang belum mati. Sebagai pahlawan kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Benar sekali. Sebagai pahlawan kebaikan, kita mengambil tindakan. Iya benar, menggunakan senjata tangan. Seperti kita mematikan keran wudhu tersebut. Agar apa? Agar airnya tidak mubazir, karena keluar semua gitu kan. Kan mubazir juga Allah gak suka ya. Jadi kita harus tidak sampai mubazir supaya kita dapat pahala. Allah kan gak suka ya sama anak-anak yang suka mubazir ya. Lalu yang kedua, misalkan kalian bayangin di sekolah ini ada di sini misalnya ada teman kalian yang suka ngejek-ngejek nama orang tua, misalnya siapa tuh yang suka kayak gitu, ngejek-ngejek nama bapaknya gitu kan. Terus atau mungkin ngejek-ngejek kekurangan temennya gitu. Misal kalian melihat tuh ada salah satu teman kalian yang begitu, sebagai pahlawan, apa tindakan yang harus diambil? Benar sekali. Sebagai pahlawan yang baik, kita harus memberi nasihat kepada teman kita dengan cara yang sopan. Kita bilang, gak boleh kayak gitu, itu kan nama bapak, gak boleh ya. Nanti teman kita tersinggung, wah sakit hatinya, wah dapatlah kita dosa kan nanti kalau teman kita marah ya. Terus kalau selanjutnya, kalau misalkan di jalan nih, kalian lagi jalan sama orang tua kalian kan di motor, terus tiba-tiba ada pengendara lain yang sengaja buang sampah sembarangan. Nah itu kan kalian kan nggak mungkin tuh mau ngambil sampahnya ya, turun di jalan kan nggak mungkin. Namanya kalian lagi jalan-jalan. Terus kalau mau pakai lisan juga nggak mungkin kan? Nggak bisa dong. Misalnya kan ada yang lagi jalan nih sama bapaknya kan nggak mungkin berhenti untuk ngambil sampah yang ada di tengah jalan juga kan? Nggak mungkin dong setiap ada kejadian seperti itu adik harus berhenti terus ngambil sampah di tengah-tengah jalan kan nggak mungkin ya. Nah jadi hal yang bisa kita lakukan sebagai pahlawan kebaikan itu adalah kita mendoakan kepada orang yang berbuat kesalahan tadi gitu. Kita doakan seperti apa tadi? Ada yang dengar nggak? Kalau misalkan pakai senjata hati doanya seperti apa? Oke, lupa ya? Nggak apa-apa. Jadi kakak jelasin lagi, kalau misalnya kita melihat orang seperti itu, kita doakan ya Allah, tolonglah bukakan hatinya. Yang tadi itu sifat buruk ya Allah, nggak boleh. Jadi tolonglah bukakan hatinya untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, begitu. Nah ternyata menjadi pahlawan kebaikan itu segampang itu dan seseru itu gak sih? Ya enggak? Semangat dong, ya enggak? Wah benar sekali. Kita nggak perlu pakai kostum juga ya, kita udah kelihatan menjadi pahlawan kebaikan ya. Siapa yang nggak mau pengen jadi pahlawan? Gak ada kan di sini? Semuanya pengen kan? Nah, jadi sekarang kakak mau tanya lagi sama kalian. Siapa yang janji mulai hari ini gak akan diam aja kalau melihat hal-hal buruk tunjuk tangan? Lah, tadi katanya pengen jadi pahlawan kebaikan. Yo. Wah, Masya Allah. Lalu siapa yang hari ini mau mulai latihan untuk menggunakan 3 senjata rahasia tadi? Tunjuk tangan. Pada ngantuk ya? Oke, gak apa-apa. Ntar lagi kita siap kok. Oke, jadi ternyata semuanya ini semangat ya. Pengen jadi pahlawan kebaikan. Kakak senang sekali melihat kalian semua. Dari kecil udah pengen jadi pahlawan biar bisa masuk surga gitu, Masya Allah. Nah adik-adik semua, sampailah kita di penghujung acara kita yaitu ceramah kakak.
Kakak harap adik-adik semua bisa bukan hanya mendengar aja apa yang kakak sampaikan, tapi bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Tadi masih ingat apa aja 3 sejarah rahasia Rasulullah? Benar sekali, masya Allah ya. Baik. Sekian dari kakak, terlebih dan terkurangnya kakak mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan berbicara kepada adik-adik. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa kalian amalkan sehari-hari ya, bukan hanya didengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Oke. Sebelum itu kakak ada mau pantun dulu. Ke pasar beli ikan, ikan dimasak enak rasanya, jadi pahlawan lahir dan ulang, maaf salah, pantunnya salah. Ke pasar beli ikan patin, ikan dimasak enak rasanya, jadi pahlawan lahir dan batin, pasti Allah sayang selamanya. Baik, sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.